Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Damayanti dengan NIM 2018-0401-379 akan mempresentasikan makalah hukum perorangan keluarga Islam dengan tema perkawinan antar agama dalam KUH Perdata. Yang pertama, pengaturan hukum perkawinan beda agama. Perkawinan campuran beda agama terjadi apabila seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama. Misalnya contohnya adalah pria yang beragama Kristen dengan wanita yang beragama Islam atau sebaliknya. Berkaitan dengan perkawinan beda agama, maka pasal yang sering dijadikan rujukan bagi persoalan ini adalah pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya, perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia harus dilakukan berdasarkan hukum perkawinan Indonesia. Jadi keabsahan perkawinan tersebut harus berdasarkan hukum agama dan harus dicatat apabila kedua belah pihak calon suami istri ini menganut agama yang sama, tidak akan menimbulkan masalah. Namun apabila berbeda agama, maka akan timbul masalah hukum dan antar agamanya. Selanjutnya, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 di Indonesia pernah ada suatu peraturan hukum antar golongan yang menganut masalah perkawinan campuran. Peraturan ini dibuat oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda yang bernama Regeling of the Gemeente Huwelijken disebut GHR atau peraturan tentang perkawinan campuran sebagaimana dimuat dalam Stadsblad 1898 nomor 158. Jarwo Yuno menyatakan bahwa ada dua cara dalam menyikapi perkawinan beda agama, yaitu salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama, namun ini dapat berarti penyelundupan hukum. Jadi salah satu pihak itu bisa pindah agama, selanjutnya nanti pihak yang pindah agama ini balik lagi ke agamanya masing-masing. Cara ini sangat tidak disarankan. Selanjutnya, berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 1400 K garing PDT garing 1986, kantor catatan sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Kasus ini bermula dari perkawinan yang hendak dicatatkan oleh Anifoni Gani, perempuan Islam, dengan Petrus Hendrik Nelwan, laki-laki Kristen. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa dengan mengajukan pencatatan pernikahan di kantor catatan sipil, maka Foni telah tidak menghiraukan peraturan agama Islam tentang perkawinan dan karenanya harus dianggap bahwa ia menginginkan agar perkawinannya tidak dilangsungkan menurut agama Islam. Dengan demikian mereka berstatus tidak beragama Islam, maka kantor catatan sipil harus melangsungkan perkawinan tersebut. Selanjutnya adalah adanya akibat hukum dari perkawinan campuran beda agama. Yang pertama adalah keabsahan anak. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Pasal 42, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau bagaimana akibat perkawinan yang sah. Dalam pasal 43 ayat 1 menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Yang kedua adalah hak mewaris. Hukum waris diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku 2 tentang kebendaan. Menurut agama Islam, hukum waris sebagai suatu sistem perundang-undangan diatur dalam wahyu ilahi yang terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 7 sampai 12, 13 dan 176. Di samping itu juga berdasarkan pada pendapat dalam Al-Quran dan hadis. Kesimpulannya adalah yang pertama, menurut UU Nomor 1 Tahun 74, kompilasi hukum Islam dan ordinansi perkawinan Kristen Indonesia, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum dan aturan agamanya masing-masing. Masing-masing agama menitik beratkan untuk melangsungkan perkawinan yang seagama. Perkawinan beda agama yang dilaksanakan salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama, namun ini dapat berarti penyelundupan hukum. Karena yang terjadi adalah hanya menyiasati secara hukum tentang ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Yang kedua, anak yang lahir dalam perkawinan beda agama menurut agama Kristen maupun agama Islam merupakan anak yang tidak sah karena perkawinannya juga tidak sah. Menurut hukum Islam, dalam pewarisannya, anak yang tidak seagama dengan bapaknya akan kehilangan hak mewaris sesuai dengan halangan terjadinya pewarisan dalam kompilasi hukum Islam. Sekian presentasi dari saya. Apabila terjadi kesalahan dalam kata-kata atau penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih.